Selamat malam sahabat Karania, selamat datang dalam acara Karania Wisdom yang rutin diadakan oleh penerbit Karania setiap Rabu malam. Malam ini kita tidak akan membahas buku ya, tetapi kita akan membahas tentang siapa di balik penerbitan buku-buku Karania. Kita akan mengundang 3 tamu yang luar biasa, yaitu Saudara Edith, Saudara Budi Hartono, dan Saudara Taruna Wijaya. Ya, saya akan undang mereka dulu satu persatu. Oke, saya sudah undang Edith. Berikutnya Budi. Dan satu lagi Taruna. Hai Budi, apa kabar? Halo, baik. Halo, Jenti. Malam. Hai Taruna, Halo. apa kabar? Baik. Tinggal tunggu Edith nih. Seru nih bisa ngobrol berempat. Iya, biasa nggak pernah nih. Selalu berdua. Ini berempat. Acara khusus. Sahabat Karania juga jadi kenal ya, sosok-sosok di balik buku-buku Karania. Ini Edith belum bisa join ya, kenapa ya? Gimana kabarnya selama pandemi, Budi? Ya, tetap sibuk. Jadi kita Karania juga banyak menerbitkan buku-buku selama pandemi. Jadi tetap sibuk untuk agama Buddha dan juga di kantor sama juga sibuk. Halo, Ko Edith, apa kabar? Halo, Hai, Adit. Halo, Budaya. apa kabar? Semoga semua Salam sehat. budaya. Apakah bisa Saya kedengaran? mau... Kedengaran, Hai, Ko sore, Edith? Bang. saya bisa dengar Edith dengan jelas ya? Dengan jelas ya. Iya. Edith adalah foundernya Karania ya, Edith ya? Bagaimana? Salah satu founder Karania. Ya, yang bersama-sama teman-teman yang lain waktu itu. Mungkin sekitar Iya. 30-an Bisa tahun. cerita nggak, Edith? Bisa cerita nggak sedikit ke kita gimana awalnya konsep di balik Karania ini? Oke, jadi waktu itu di Bandung di Wihara Wimara Dharma atau Wihara Dago. Waktu itu wihara yang letaknya sangat strategis karena sering dikunjungi oleh mahasiswa karena di sana itu dekat dengan universitas seperti Universitas Pajajaran, ITB, kemudian juga Parahyangan dan lain-lain. Dan banyak mahasiswa dari luar kota bahkan dari luar pulau yang sampai di sana kemudian aktif di wihara. Dan pada saat itu sekitar lebih dari 30 tahun yang lampau itu selain dari ritual agama Buddha untuk mendapatkan buku mengenai Dharma itu boleh dibilang langka, jadi tidak banyak. Dan bahkan kalau kita mau ke buku hampir tidak itu di sana berkumpul dalam organisasi pemuda wihara, kemudian melakukan penerbitan dengan cara mengumpulkan dana, kemudian mencetak buku dan menerjemahkan dan mencetak buku. Dan buku itu kemudian dibagikan dengan gratis. Dan kualitasnya cukup baik, tapi bukan yang tertinggi. Sehingga waktu itu ada umat yang sangat murah hati, sering diajak berdana, kemudian sering berdana. Tapi mungkin lama-lama juga orang jadi, karena tiap kali ke wihara kok dimintain dana. Kemudian pada saat itu ada satu umat, beliau bernama ada Mas Astian, seorang pengusaha di Bandung, dan beliau juga satu yang juga berdana. Jadi pada waktu itu beliau mengumpulkan anak-anak muda ini dan juga bercerita bahwa
Alangkah baiknya kalau kita sebagai pemuda waktu itu bisa menghadirkan buku-buku Dharma yang berkualitas, karena orang sering ke wihara untuk mencari buku Dharma tapi tidak ada, ke toko buku juga tidak ada. Jadi beliau agak baiknya menyampaikan sama bikin satu entitas yang bisa menghasilkan buku Dharma secara kontinus dan juga yang berkualitas, yang terjangkau dan bisa hadir di toko buku secara nasional. Jadi waktu itu beberapa mahasiswa yang aktif di Wiharadago kemudian bertukar pikiran dan akhirnya membentuk sebuah startup. Jadi mungkin yang sekarang kalau kita kenal istilah startup. Jadi masa itu belum ada namanya startup. Karania juga startup ya. Jadi lebih kepada yang sifatnya sosial pun dijalankan secara profesional, dan arti kita menghendaki supaya hasilnya itu juga sesuatu yang berkualitas tinggi, tidak asal-asalan dan bisa continue. Jadi beberapa orang, waktu itu sekitar 8 orang, termasuk salah satunya seorang muda yang sebenarnya sudah lulus dan sudah kerja di Jakarta di suatu perusahaan korporat dan cukup dengan kedudukan cukup mapan. Beliau akhirnya memutuskan untuk berhenti untuk bisa terjun dalam ikut mendirikan Karania. Beliau itu bernama Ananda Salim, yang kemudian saat ini mungkin kita kenal sebagai, semua mungkin sudah kenal beliau sebagai yang kita hormati Bante Dharma Wimala. Jadi beliau akhirnya menjadi pemimpin kita bersama-sama, ada sekitar 8 orang dari berbagai latar belakang pendidikan yang waktu itu sebagian besar masih belum selesai kuliah. Mungkin ada yang di tugas akhir, ada yang dari teknik sipil, ada yang dari ilmu komunikasi, ada yang dari accounting, dari teknik perminyakan, kemudian juga dari hukum. Jadi kita berkumpul, akhirnya kita sama-sama mendirikan Karania. Yang kita tentu menerima penghasilan karena idenya ingin memberikan sesuatu yang profesional yang dijalankan dengan baik. Mungkin karena niat awalnya tulus, akhirnya ternyata cukup mendapat dukungan yang baik dari masyarakatnya. Akhirnya Karania bisa menghadirkan menerbitkan buku-buku yang boleh dibilang cukup berkualitas pada saat itu ya, karena baik dari sisi covernya, dari sisi isinya. Yang sebelumnya buku biasanya tipis-tipis, sekarang Karania bisa menghasilkan buku yang cukup berbobot dengan menerjemahkan kebanyakan dari penerbit terkenal luar negeri, termasuk juga tentu yang ditulis oleh penulis dalam negeri. Dan akhirnya bisa masuk dan dengan distribusi yang cukup berhasil sampai ke toko buku seperti Gramedia, toko buku Agung, dan lain-lain ke seluruh Indonesia. Mungkin itu sedikit. Edith, saya waktu zaman mahasiswa saya suka baca buku terjemahan Edith yang terjemahin, ya. Dan menurut saya seorang penerjemah itu sebenarnya tidak perlu yang bahasa Inggrisnya luar biasa bagus, luar biasa lancar, tapi dia perlu menguasai bahasa Indonesia dengan baik karena dia menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Dan menurut saya cara Edith bermain dengan bahasa Indonesia tuh sangat indah ya, puitis juga menurut saya gitu. Tapi saya ada satu pertanyaan begini, selama 32 tahun sebagai aktivis di Karania ya, sebenarnya kuliahnya Edith tuh terganggu nggak sih? Tadi pas Edith bilang teknik perminyakan, saya jadi ketawa karena saya tahu Edith kan dari teknik perminyakan ITB ya. Iya benar. Itu berapa tahun tuh baru lulus, Dit? Saya angkatan 86, lulusnya tahun 93, jadi hampir 7 tahun. Dan jadi termasuk boleh dibilang malah sebaliknya ya. Mungkin saya bisa lulus karena bisa mendapatkan khidmat dari aktif di Karania. Jadi dan waktu itu industri perminyakan tahun 86 akhir 80-an itu sedang lesu karena harga minyak waktu itu masih di bawah $20 per barrel. Jadi waktu itu mungkin istilah anak sekarang sedang galau. Jadi karena saya aktif di Karania, saya bisa mendapatkan karena sering membaca ya, menerjemahkan jadi sering membaca,
jadi banyak mendapatkan inspirasi untuk terus berusaha dan akhirnya bisa lulus. Waduh itu ya cukup surprise juga sih. Terus terus kan Edis ada nama pena ya, nama samaran. Itu mau di-share nggak ke sahabat Karania? Nama samaran mungkin itu yang diberikan oleh yang teman-teman baik waktu itu ya, yang sekarang sudah menjadi yang kita hormati Bante Dharma Wimala. Beliau memberikan nama Swarna Santi ya. Swarna Santi mungkin artinya apa ya, kira-kira saya ngira-ngira aja, mungkin artinya sabar itu emas kali. Ya, jadi sahabat Karania kalau punya koleksi buku-buku lama Karania dan menemukan nama Swarna Santi, ini orangnya. Ya, mas. Karena dulu ya waktu saya di Bandung, saya ada lihat nih Swarna Santi siapa ya. Jadi saya pikir nih ini cewek apa cowok gitu, karena Santi kan cewek gitu. Tapi kok kalau lihat bahasa terjemahannya kayak rada-rada maskulin gitu. Okay. Saya tuh baru tahu belakangan, beberapa tahun kemudian baru saya tahu itu ternyata Edits gitu. Oke, ya. Oke. Anyway, Anu Modana Edits untuk effortnya yang luar biasa di penerbit Karania ya. Terus berkarya, dan saya juga melihat sekarang Edits sudah tidak menjadi penerjemah tapi menjadi penyunting ya. Ada berapa buku juga yang disunting sama Edits kan? Iya, kalau di waktu senggang, misalnya di weekend atau apa, sesudah kerja, karena dengan menyunting itu jadi kita dapat suka memperoleh inspirasi yang bisa kita kemudian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, apakah baik itu di tempat kerjaan ataupun dalam keluarga. Jadi itu sangat membantu sebetulnya. Oke, thank you Edith. Saya pengen ngobrol nih sama Budi nih. Budi, saya ingat tuh dulu waktu kita seminar sehari tentang apa, menggapai kesuksesan atau apa ya Bud ya? Iya, menggapai keberhasilan. Iya, itu tahun 90 ya Bud? Iya, tahun 90. Karania itu berdiri tahun 89, nah kemudian tahun 90 langsung mengadakan acara seminar sehari. Gitu, dengan beberapa pembicara dari Wihara Wimala Dharma Bandung di Bumi Sangkuriang. Saya masih ingat tuh, zaman itu saya diseret-seret jadi panitia. Iya, ya waktu itu saya jadi ketua panitianya. Salah satu pembicara adalah Pak Hudaya, sekarang Dr. Hudaya Kandah Jaya, yang nanti pada saat 32 tahun Karania akan mengadakan webinar juga. Jadi 31 tahun yang lalu Pak Hudaya sudah berkarya di Karania, dan sekarang di 32 tahun kemudian tetap masih bersumbangsi besar terhadap Karania. Itu Dr. Hudaya Kandah Jaya. Berarti di Karania di Bandung tuh selama berapa tahun ya, Bud? Dari 89 sampai 97. Jadi 8 tahun ya? Iya. Ya, sampai 97 itu ceritanya begini. Pada waktu itu kan krisis moneter ya di Indonesia. Tahun 97 itu sudah mulai ada krisis ekonomi di Indonesia. Jadi penerbitan buku-buku menjadi terhambat karena daya beli dari umat menurun, sehingga penjualan juga menurun. Nah, pada saat itu struggling dengan penerbitan buku-buku karena harganya juga biaya cetak sangat tinggi. Nah, pada saat itu beberapa orang berdiskusi dengan Bante Arya Maitri, Mas Kafira, Bante Dharma Wimala, dan Pak Adamas. Kemudian kita memutuskan untuk memindahkan kantor Karania dari Bandung ke Jakarta.
waktu itu sudah berdiri Wihara Ekayana Arama di Tanjung Duren, tapi baru satu ruko kecil. Nah, itu tantangannya cukup besar. Dari satu ruko kecil, kita harus membuka penerbitan di sana, sehingga kita terpaksa bersusah payah berjuang untuk menggunakan ruko-ruko dari umat Buddhis yang ada di sekitarnya. Jadi waktu itu kita sempat punya ruko di Duta Mas, di Jelambar. Sorry, bukan punya. Menggunakan ruko di Duta Mas, dengan berbaik hati dari umat yang meminjamkan ruko tersebut, sehingga kita bisa menggunakan ruko tersebut sebagai gudang, dan kantor Karania sebagian ada di ruko, sebagian ada di gudang itu. Nah, itu cukup struggling dengan adanya dua tempat dan berpindah-pindah, tidak hanya di satu ruko. Sampai akhirnya Wihara Ekayana berkembang dari satu ruko, dua ruko, terus akuisisi ruko-ruko, sampai akhirnya cukup memadai sampai saat ini, dan terbelilah gedung F15, di mana sekarang kita mempunyai galeri Karania dan kantor maupun gudang di satu tempat. Itu sungguh suatu berkah dari para umat dan juga Sangha, Bante Arya Maitri, Bante Dharma Wimala, sehingga kita bisa menempati satu tempat yang sangat memadai saat ini. Itu kira-kira ceritanya. Bud, saya pengen tanya ya. Budi kan juga jadi volunteer di Karania juga hampir sama ya. Durasinya 31 tahun apa 32 tahun, sama panjangnya dengan Edis kan ya, Bud ya? Iya, betul. Ya. Terus gimana bagi waktunya? Karena saya tahu Budi juga salah satu eksekutif di perusahaan multinasional ya. Bagi waktunya gimana? Karena saya melihat Budi sangat konsisten dan sangat care banget gitu sama penerbitan buku-buku, dan untuk hak cipta buku-buku yang diterjemahkan juga Budi yang rajin follow up ke penulis ya. Itu bagi waktunya gimana? Karena menurut saya itu cukup hektik juga kadang gitu. Iya, dari semua yang kita lakukan sebetulnya kata kuncinya adalah komitmen. Kalau sekali kita sudah berkomitmen, ya kita terjun dengan daya upaya kita. Itu yang dinamakan dengan semangat dan daya upaya. Secara agama Buddha kan kita tahu ya, dan harus dipraktekkan. Kalau kita sudah berkomitmen terhadap sesuatu, kita harus teguh. Dan sebetulnya semua orang sibuk. Kita juga tahu, saya juga sibuk. Saya bekerja di perusahaan, tadi Jendi sudah katakan, di mana cukup banyak staf yang saya harus hadapi dari Senin sampai Jumat full time. Nah, di sela-sela itu, terutama di Sabtu atau Minggu, termasuk juga mengatur waktu dengan keluarga, kita bagi waktu juga untuk Karania dan wihara sebetulnya. Ya, yang penting sebetulnya komitmen ya. Contoh di Karania ini, setiap hari Sabtu memang ada meeting ya dengan Bante maupun para pengurus yang lain, 1,5 jam, jam 2 sampai 3.30. Ya, kita sudah harus bisa bagi waktu. Pada saat itu kita harus mendedikasikan waktu kita untuk Karania di hari Sabtu itu. Memang ada beberapa kali harus excuse, tapi dengan komitmen itu kita menjadi bersemangat ya, karena timnya sama-sama mendukung dengan komitmen yang sama. Gitu ceritanya. Terima kasih Budi. Sekarang saya mau nyapa Taruna nih. Saya tuh pengen tahu gimana ceritanya Taruna yang di Palembang bisa join sama Karania yang ada di Bandung. Itu prosesnya bagaimana? Bisa sharing nggak sama kita? Iya, jadi saya baru kenal Karania mungkin hanya lewat buku dan majalah. Jadi saya tuh mulai aktif di Wihara Palembang itu tahun 87-an. 88, dan saat itu rasanya susah sekali untuk dapatkan sumber bacaan ataupun buku untuk jadikan referensi untuk belajar.
Dan ya sama mungkin sama kayak dari Budi, Pak Koedi, kita juga punya semangat pengen berkontribusi. Nah, dulu saya waktu di Wiradama Kirti, Palembang, itu juga aktif di KMBP-nya. Kemudian kita dan di Muda Mudi, kita mencoba menerbitkan berita PBD, dan juga majalah Cita. Majalahnya, kalau dilihat sekarang rasanya ya sederhana sekali. Tapi semangat untuk bikin nulis sendiri dan cari sumber. Dan kemudian juga dari majalah Manggala, serial Manggala dari Karania, itu mulai masuk Palembang. Dan saya nggak tahu, saya sendiri lupa, makanya saya mencoba mengajukan diri, apa yang bisa saya kontribusi untuk budaya Dharma Indonesia. Nah, waktu masih semangat, jadi mengajukan diri volunteer untuk menerjemahkan buku. Ya merasa Inggrisnya ya masih ya mungkin merasa Inggrisnya boleh-boleh dikit lah ya, nggak terlalu bagus, tapi mungkin sempurna. Dan saya masih bisa untuk menerjemahkan buku dan mengajukan diri. Hanya dikasih buku satu, itu Agama Buddha dan Tradisinya, yang karangan dari Venerable Timothy Chodron. Itu yang diambil hanya sebagian 1-2 bab dari buku yang Taming Monkey. Dan dari sana saya mulai berapa kali menerjemahkan buku Karania dan Penyunting. Kemudian tahun 98 saya pindah ke Jakarta. Nah, waktu pindah Jakarta udah lama saya nggak aktif lagi wihara, karena waktu di Palembang udah merasa saya nggak kayak Budi energinya banyak, saya habis energinya. Jadi waktu kuliah itu saya kuliah kedokteran, masih sibuk di wihara. Praktis hidup saya tuh hanya kuliah dan wihara, tidur di wihara, semua acara jadi panitia, Muda Mudi, MBI sebagainya. Jadi waktu setelah selesai dan berkeluarga Jakarta, saya rasa udah saatnya untuk waktu lebih banyak buat keluarga juga. Masih sih aktif di terjemahan buku. Dan suatu hari saya masih ingat guru saya, Bante Wajra, ya, almarhum Matera, dia bilang, itu kamu bantu Bim lagi butuh orang, dia bilang, lagi butuh untuk organisasi. Jadi saya nggak tahu, waktu lupa ya, waktu itu belum ada WA, belum ada BBM, kayaknya telepon aja. Karena saya juga masih sering ke wihara, ketemu Bante Wim, saya masih ingat Bante Wim, saya butuh nama hanya untuk yayasan, dia bilang. Terus juga Bante, enggak, nama aja, kamu minta KTP aja, dia bilang. Jadi begitu aja saya kasih KTP ya ke Bante Wim, nggak lama lagi, ya kamu jadi ketua kan, ketua umum. Ya di sana saya hanya hanya ya aktif lah, membantu kontribusi sama teman-teman mengelola Karania. Dan mungkin saya salah satu ketua yang terlama di Karania sebelum akhirnya regenerasi diganti sama teman-teman yang lain. Ya itu ceritanya, very good story, very interesting story, dan menurut saya sangat membahagiakan juga bisa kontribusi untuk Karania dan untuk semua sedikit kontribusi kepada Dharma Indonesia. Bisa cerita nggak, Taruna, beberapa kerjasama yang dilakukan oleh Karania untuk mendatangkan penulis dari luar untuk datang ke sini? Saya dengar ada beberapa tokoh-tokoh terkenal skala internasional ya diundang ke Indonesia karena Karania. Iya, kita sebenarnya boleh bangga, Indonesia punya kesempatan banyak ya, dan juga karena bantuan teman-teman dan semua banyak orang ya, kita berhasil misalnya yang mengundang Bante Chodron, Thai ya, kita Tan, kemudian juga Tejen Palmo, Bante yang berapa lagi yang waktu saya lupa namanya, cukup banyak. Dan waktu itu juga sempat dipertemukan, walaupun bukan kita mengundang, Minyo Rinpoche di Karania, sempat kita foto. Jadi dan itu rasa usaha teman-teman, dan karena ada karma baik, saya rasa, kemudian ada etikat baik dari kita semua, dan karmanya cukup matang sehingga guru-guru besar itu datang ke Indonesia. Dan sampai sekarang pun kita hubungannya cukup dekat dengan teman-teman yang di Singapura, di Malaysia, dan juga ya link sama Sosi Abi di Amerika juga sangat cukup erat. Dan juga dengan morsi-morsi lainnya, Pam Philip sebagainya. Saya rasa itu suatu prestasi menggembirakan.
Apalagi kalau dia lihat dulu mulainya di Bandung sederhana, mungkin ide hanya semangat sederhana, sekarang berkembang dengan cukup sangat positif dan menurut saya juga sangat menggembirakan. Dan ide waktu itu adalah mengapa kita mengundang guru-guru. Saya lihat Karania punya kemampuan untuk itu. Kita punya kemampuan untuk tidak secara finansial, tapi kita punya kemampuan satu tadi, komitmen, niat, dan ketiga adalah mungkin networking dan kapabilitas untuk mengorganisir. Karena kebetulan semua banyak aktivis Karania, dari Ko Edith, Pak Budi, sebagainya, dan teman-teman lain, FND, itu adalah eksekutif di perusahaan. Jadi mereka biasa manage. Ya. Nah, dengan kemampuan ini juga teman-teman dari usaha harian di Karania, dan dengan networking kita di internal, kita bisa membantu dan mengarahkan, sehingga mengundang guru-guru besar itu datang ke Indonesia. Yang mungkin paling gede itu ya waktu mengundang Thai. Karena acara retretnya itu 1.000 orang. Yeah. Logistiknya itu kebayang. Yang anggota Shanghai yang diundang itu sekitar 20-an. Nah, itu very big logistik. Ya mungkin juga Yenti terlibat, semua terlibat. Itu menurut saya ada prestasi yang sangat luar biasa buat Karania. Bisa cerita nggak bagaimana caranya sampai bisa mengundang Thai datang ke Indonesia? Waktu itu adalah kita selalu motornya adalah Bandewin. Bandewin bilang ini Thai, ada beberapa pertimbangan bahwa Thai sangat terkenal ya, selebritis di mindfulness di dunia ya. Jadi dan kebetulan kita juga punya Mbak Tiana waktu ini Timada udah ya, juga punya hubungan di Palm Village. Hanya kita cuma mungkin yang besar Budi kali ya, yang bersurat ke sana Palm Village mengundang, dan mereka datang dengan waktu itu kita adakan retret kecil dulu, Sisa Cangkong datang ke sini, kita adakan sekali, dan masyarakat juga lebih banyak tahu, kemudian baru akhirnya kita berhasil mengundang Thai. Dan perlu diingat bahwa Thai usianya... Jadi ketuanya tuh, mengundang Sister Cangkong. Belum, saya yang waktu Sister Cangkong. Iya, yang kedua kali. Sister Cangkong. Yang apa? Yang kedua waktu mengundang Thai, awalnya saya ketuanya tuh saya nyerah kasih Pak Sudamek karena membutuhkan suatu networking lebih gede untuk mengumpulkan finansialnya. Lihat angkanya aja udah kita agak stres. 1.000 peserta ya. Apa? 1.000 peserta, logistiknya semuanya dan itu pengalaman menarik juga. Jadi itu menurut saya adalah gimana kita pengalaman, intinya adalah kita pengen bawa dengan kemampuan ya, kita membawa lebih banyak lagi hal-hal yang positif terutama untuk Indonesia dan untuk semua umat dan semua orang di Indonesia ini. Saya mau cerita sedikit nih dari pengalaman Taruna, mas saya hampir mirip. Kita kan sebenarnya kalau diminta untuk mengurusin sesuatu itu kita sebenarnya rada males ya, apalagi jadi pengurus yayasan gitu, karena udah pikir kerjaannya banyak gitu kan. Tapi saya juga sama, jadi saya juga dimintain KTP doang. Kata Bante, KTP aja kamu nggak perlu kerja, yang penting KTP. Tapi setelah KTP dikasih, ujung-ujungnya kerjaannya banyak juga. Ya saya itu dinikmatin aja lah. Tapi saya juga belajar. Ya, saya juga belajar banyak ya dari di penerbit Karania. Saya ingat Bante tuh selalu mengajarkan ke kita bahwa kita tuh harus mengutamakan harmoni gitu. Bekerja sama dalam satu yayasan ya. Kita berberapa ya, Bud ya? Berenam. 7 atau 8. 20. Ya, berenam ya. Untuk yayasan lebih. Totalnya tambah 8 ya, jadi 14 dengan pengurus ya, 15 orang. 15 ya, itu orang. Bekerja sama itu sebenarnya nggak mudah ya, karena kita dalam perjalanannya terkadang kita ada perbedaan pendapat juga gitu kan. Tapi saya merasa satu hal yang saya dapatkan di Karania, tapi di organisasi lain yang di mana saya aktif itu tidak ada, yaitu harmoni. Saya merasa walaupun terkadang kita ada perbedaan pendapat, tapi nggak pernah berantem, saya merasa. Saya tuh sama Budi tuh ya, itu selalu head to head kayaknya kita, Bud. Kita tuh selalu pendapatnya tuh jarang sama ya.
Budi A, saya B gitu. Tapi kita nggak pernah berantem ya, Bud ya? Itu saya ingat dari satu guru saya ngomong gini, Ya. kalau kamu mau belajar kesabaran, mau belajar toleransi, ya, mau belajar untuk membuka hati, ya masuk organisasi. Karena situlah selalu gitu. kita, ya. Jadi itu kita lihat sebagai begitu kita masuk selalu kan gini, ego kita akan ketemu sama ego orang lain, style kita akan ketemu style orang lain, dan kemudian juga cara kerja kita, objektif kita, semuanya perspektif kita juga akan berbeda. Tapi kita selalu ingat bahwa at the end kita kan mau mencapai suatu tujuan yang sama sih. Jadi ya, kita berusaha, oh ya ini memang gaya orang seperti itu, kita baca positifnya apa, kalaupun negatif pun kita bilang, oh itu bisa diperbaiki, kan semua orang bisa berubah, sebagainya. Jadi itu saya selalu ingat satu pesan guru saya, dia bilang, kalau mau belajar sabaran, mau belajar toleransi, open your mind, open your heart, join organization. And you will learn a lot from that interaction. Saya tuh ingat ya waktu kita ngurusin retret. Ada satu, karena kita baru pertama kali ngurusin retret skala besar, waktu sisa Hongkong tuh 300 peserta. Itu satu-satunya retret paling besar zaman itu yang kita pernah organize kan. Dan kacau banget. Ini kurang logistik, kurang segala macam. Pokoknya sampai capek banget deh gitu. Dan satu sore saya, aduh si secangkong udah capek banget nih, udah tertidur di tangga, kita langsung panik, gimana ya gitu. Pas kita baru jalan ke sana ternyata sudah ada relawan lain yang bantuin si secangkong gitu. Itu salah satu kekompakannya. Jadi tidak ada saling menyalahkan, walaupun sebenarnya ada sebagian kesalahan kita juga karena kita terlalu fokus ke acara, kita jadi lupa untuk menjadi personal attendance ya si secangkong gitu. Tapi itu saling menutupin dan saling membantu. Jadi saya terkesan sekali gitu loh waktu retret itu, walaupun itu retret pertama dan kita semua nggak ada pengalaman. Terus juga saya ingat ya selama 32 tahun Karania banyak banget kan suka dukanya. Dan untuk mendapatkan hak cipta itu sendiri kan nggak gampang ya, Bud ya. Terkadang harus lobby kiri kanan juga ya, Bud ya. Iya, itu proses yang sangat panjang ya untuk membeli sebuah hak cipta dari penerbitan awal. Kita harus lobby dari penulis maupun juga penerbit, dan itu prosesnya memang cukup panjang. Gitu. Itu semua dilakukan by juga. Jadi kita berdiskusi bagaimana penerbitan-penerbitan ini bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Dan itu boleh dikatakan cukup struggling juga. Nggak cukup seminggu 2 minggu, bisa berbulan-bulan untuk mengurus satu royalti saja. Begitu. Oh, oke. Sekarang ini ya, Karania kan udah banyak yang dilakukan. Tapi masih banyak lagi kan program-program yang ingin dikerjakan. Bisa sharing nggak sama kita? Mungkin Edith atau Taruna? Edith saja deh. Terima kasih. Sebetulnya kan kalau kita perhatikan saat ini yang akan banyak kita lakukan itu lebih kepada memberikan dan menyebarkan pesan-pesan yang baik. Orang yang menerima pesan itu bisa terpengaruh pikirannya sehingga bisa menjadi lebih baik, lebih bijaksana. Dan untuk itu beruntung sekali saat ini kita punya teknologi. Jadi kalau kita perhatikan teknologi sekarang ini memungkinkan orang untuk bisa mengakses informasi dengan sangat cepat dan dalam skala yang sangat besar. Dan caranya adalah bagaimana dengan kemudahan teknologi itu kita bisa bisa memberikan layanan yang baik
kepada semakin banyak masyarakat. Dan tentu ini dalam hal ini kita akan bersaing juga dengan pemberi pesan yang lain. Kalau kita baca di media massa, apakah di medsos juga, banyak sekali pesan-pesan yang saat ini banyak sekali pesan-pesan yang dengan mudah diakses oleh anak-anak kita. Dan caranya sekarang yang menjadi tantangan kita adalah bagaimana kita bisa menarik perhatian generasi muda supaya bisa juga ikut menikmati Dharma. Jadi sekarang tidak hanya kita menerbitkan buku, tapi juga mungkin video-video singkat yang menarik. Juga e-poster dan cerita-cerita pendek yang mungkin nanti kita bisa sampaikan melalui teknologi seperti teknologi yang sangat saat ini sangat banyak digunakan oleh generasi muda. Mungkin ini akan menjadi fokus Karania ke depan. Nah, di samping tentu juga memberikan layanan terbaik kepada generasi-generasi yang lain seperti rumah tangga, orang tua dan para mahasiswa juga. Dan ini yang program kita akan banyak ke sana. Saya kasih satu contoh. Jadi pada saat 2019 bahkan sebelumnya itu kita melihat bahwa penjualan buku di toko-toko buku itu sudah menurun. Dan akhirnya sampai kepada tahun 2020 itu boleh dikatakan hampir turun 90%. Nah, sehingga waktu itu memang dibutuhkan terobosan bagaimana supaya kita bisa meningkatkan kembali dalam hal ini penjualan buku Karania. Karena kita kan juga dijalankan secara profesional. Dan seperti terobosan yang dilakukan 30 tahun lalu, waktu itu 30 tahun lalu ada umat pada Mas Astian yang akhirnya menyampaikan ide daripada meminta atau mencari dana, mengapa bagaimana kalau saya memberikan sapi, kemudian kalian sendiri yang akan memerah susunya untuk menghidupi kehidupan. Jadi ide seperti itu sama. Pada saat tahun 2019 bahkan sebelum 2020 itu kita juga menghadapi tantangan sama. Dan waktu itu akhirnya bersama-sama karena kita sangat bervariasi latar belakangnya. Kita termasuk ada yang dari monastik, kita tentu sangat beruntung. Akhirnya kita mengubah sosial bisnis model kita. Jadi kita memisahkan antara yang user yang menggunakan produk kita dengan yang membayar. Kalau sebelumnya kan orang yang memakai yang harus membeli. Nah, sekarang kita rubah modelnya sehingga antara yang membeli sama yang menggunakannya berbeda. Dan ternyata itu bisa sangat membantu dan juga dengan menggunakan teknologi kita juga bisa menjangkau semakin banyak orang. Jadi ini yang akan kita teruskan. Jadi kita akan mencari terobosan-terobosan lagi. Dan untuk itu memang butuh kerjasama, butuh keterbukaan ya. Seperti tadi disampaikan Budi Atno Susilo dan Taruna, dan juga Jenti Siswanto. Untuk kerjasama ini kita mau tak mau harus pendekatan ini ya. Edis bisa cerita nggak tadi Edis bercerita tentang kerjasama kan? Bisa bercerita nggak tentang penerbitan buku Wacana Buddha Dharma dan donatur di balik penerbitan buku tersebut yang dibagikan secara gratis sebanyak 12.000 eksemplar. Ya. Itu kan salah satu pola kerjasama yang Edis kemukakan kan. Itu bagaimana tuh Bill kerjasamanya dengan, kalau saya tidak salah itu Buddha Educational Foundation dari Taiwan ya? Iya benar. Buku Wacana Buddha Dharma itu karya anak bangsa kita yang fenomenal. Jadi satu masterpiece dari Dr. Krisnanda Wijayamurti. Beliau salah satu cendekiawan Indonesia yang sangat kita hormati. Dan hasil karya beliau, buku Wacana Buddha Dharma itu juga diakui dunia. Dalam hal ini Buddha Education dari Taiwan. Waktu itu kami menghubungin Buddha Education Taiwan dan akhirnya di sana juga bersedia untuk ikut membantu penerbitan buku Wacana Buddha Dharma. Sehingga akhirnya berhasil kita akan cetak 12.000 buku yang mana percetakannya dilakukan di Taiwan, kerjasama internasional. Kemudian itu buku ini kita bagikan di sini. Jadi buat sahabat Karania dan juga umat Buddha yang ingin memperoleh buku itu ataupun ingin membantu mendistribusikan buku ini ke sekolah ataupun ke wihara, bisa menghubungi Mitra Karania.
Bagus sekali ya, Edith ya. Ada program lain lagi nggak ya? Saya dengar juga ada perpustakaan untuk wihara ya. Iya, latar belakang dari program perpustakaan mini di Wihara itu sebenarnya kita ingin meningkatkan minat baca terutama di perdesaan. Karena kami dapat informasi bahwa di pedesaan kita, terutama di desa-desa yang banyak umat Buddhanya, untuk buku-buku tentang Dharma masih sangat sedikit. Jadi kemudian ada masukan dan feedback dari teman-teman bahwa bagaimana kalau kita ikut membantu di sana, sehingga akhirnya kita mengadakan program perpustakaan mini wihara yang akan diadakan di seluruh Indonesia. Jadi termasuk tidak hanya bukunya, tapi juga lemarinya dan cara penata usahaan perpustakaan itu juga akan kita bantu. Dan rencana akan kita launching dalam rangka Waisak ini dan juga satu peringatan Satu Windu atau 32 tahun Karania. Semoga juga nanti program perusahaan ini bisa mendapat dukungan dari umat Buddha semua. Mengapa penting? Karena kita melihat bahwa sekarang kan sudah zaman digital. Jadi kebanyakan mungkin generasi ke depan tidak lagi membaca buku yang dalam bentuk fisik. Nantinya dengan adanya perpustakaan mini ini di wihara-wihara masih mendapatkan kesempatan untuk memperoleh buku fisik yang mungkin 30-50 tahun ke depan akan menjadi barang antik yang sangat berharga. Dan juga buat umat yang ke wihara di pedesaan, ada waktu senggang bisa membaca buku Dharma yang tentu akan mempengaruhi cara berpikir dan juga kehidupan teman-teman kita di desa-desa. Karena di desa-desa yang banyak umat Buddhanya biasanya setelah bekerja dari pertanian, beliau-beliau sering berkumpul di wihara untuk bercengkrama, saling berbicara satu sama lain, ngobrol, dan tentu ada yang juga membaca buku di perpustakaan. Untuk 32 tahun Karania ini yang jatuh pada tanggal 21 Mei 2021 kan juga berdekatan sama Hari Waisak. Apakah ada acara khusus ya? Iya, betul. Jadi tanggal 26 Mei itu kan Hari Waisak ya. 26 Mei itu bertepatan dengan Borobudur, salah satu yang ulang tahun Borobudur di tanggal 26 Mei. Nah, kita akan mengadakan webinar di tanggal 30 Mei dengan tadi yang saya sudah katakan dengan narasumber Dr. Hidayah. Dan ini webinarnya internasional dan diikuti oleh 23 channel YouTube di seluruh Indonesia. Jadi teman-teman Karania bisa join di beberapa channel wihara, termasuk channel Karania dan Wihara Ekayana, pukul 10 sampai 12 pada hari Minggu tanggal 30 Mei. Acara ini bisa cerita sedikit tentang sosok Pak Hudaya nggak, Bud? Iya, Pak Hudaya ini betul-betul peneliti dari bidang boleh dikatakan bidang keagamaan dan teologi. Salah satunya yang diteliti adalah mengenai Borobudur ini. Ini adalah salah satu tesis beliau, program doktor beliau untuk Borobudur, dan juga sangat banyak mengikuti seminar-seminar internasional mengenai Borobudur. Sehingga beliau sudah menerbitkan 2 buku Borobudur, satu yang tipis sudah diterbitkan Karania beberapa tahun yang lalu, dan sekarang diterbitkan oleh Karania dengan tebal buku lebih dari hampir 500 halamannya. Cukup tebal. Masterpiece dari karya beliau mengenai Borobudur ini. Dan buku Borobudur ini bertepatan sekali dengan komitmen dari Menteri Agama Republik Indonesia yang kami hormati,
untuk menetapkan wihara Borobudur menjadi tempat ibadah umat Buddha dunia, bukan hanya Indonesia tapi juga dunia. Sehingga Menteri Agama kemarin juga sempat memberikan kata sambutan pada buku ini. Jadi buku ini tidak diperjualbelikan, buku Borobudur ini. Kita akan launching pada tanggal 26 Mei dan 30 Mei ini pada saat Waisak dan webinar. Jadi buku ini tidak diperjualbelikan di toko buku, tetapi bagi teman-teman Karania yang ingin memperoleh bisa berdana 120.000 per buku dan nanti akan dikirimkan langsung ke alamat masing-masing. Berarti selain menerjemahkan buku dari penulis luar, Karania juga menerbitkan buku karya anak bangsa ya. Kalau tadi betul. kan disebut oleh Edith Dr. Krisnanda Wijayamukti, bukunya diterbitkan ulang oleh penerbit Karania, dan juga ada Dr. Hudaya yang bukunya diterbitkan oleh penerbit Karania. Jadi sebenarnya juga kita sekarang sudah mulai ada penulis-penulis dari Indonesia yang tulisannya bagus ya, Bud ya. Iya, betul sekali. Taruna mungkin bisa cerita buku-buku lain karya. Yang saya lupa ingat, satu buku apa yang penulis lokal itu yang motivasi ya, dan buku motivasi Tony Yoyo atau siapa? Tony Yoyo kan? Ya, itu yang judulnya saya lupa apa tuh. Kemudian Nabada juga ada. Ya, Nabada juga ada. Ada dulu ada buku cerpen ya. Cerpen juga lama sekali, malah juga ini waktu saya masih di Palembang ada buku cerpen terbitan Karania. Saya ingat saya ada berapa. Memang dari tantangan kita adalah untuk menemukan penulis yang berkualitas seperti Dr. Krisnanda. Jadi yang dan ya satu bahwa banyak yang masuk ya kita seleksi, tapi banyak juga penulisnya itu memang kita lihat belum mencukupi kriteria Karania, yaitu bukan hanya regurgitasi, hanya mengulang lagi yang dari buku lain ditulis ulang, tapi punya karakteristik, punya suatu story yang berbeda, dan itu yang buku-buku itu yang kita harapkan akan kalau bisa lebih banyak lagi datang ke Karania, dan kita juga bisa bantu terbitkan. Bu, total itu kan Karania sudah ada 250 buku Dharma yang diterbitkan ya? Iya, betul. Dan total ada 1 juta buku yang telah didistribusikan, benar nggak, Bud? Iya, betul. Jadi selama 32 tahun banyak sekali buku-buku yang diterbitkan. Total kurang lebih 250 dan telah mencapai 1 juta buku didistribusikan ke seluruh Indonesia. Dan tadi Ko Edis juga sudah menjelaskan bahwa terima kasih kepada para donatur, pembaca yang sudah mendukung penerbitan buku-buku ini. Tentunya ada juga program Mitra Karania di mana para donatur bisa membantu penerbitan ini didistribusikan ke para anggota Sangha, ke wihara-wihara, para pandita, guru-guru, kemudian pegawai negeri sipil secara gratis. Jadi dengan kerjasama para donatur dan yang terus memberikan dukungan bagi Karania, maka distribusi ini bisa terjadi dengan lancar. Oke, luar biasa banget ya acara 32 tahun Karania ini. Semoga pemirsa semua dapat mengikuti acara webinar Borobudur yang akan diadakan tanggal 30 Mei bersama Dr. Hudaya. Dan sebelum kita tutup acara ini, apakah ada pesan untuk para pemirsa? Ya, silakan. Oh, Taruna. Dan menurut saya sih, ya terima kasih semua kepada para pembaca, ya, donatur, karena semua usaha kita, semua komitmen dari teman-teman gak akan ada gunanya kalau yang tidak didukung oleh pembaca dan donaturnya. Tapi yang kita juga harapkan bahwa
Dan kita juga yakin bahwa buku Karania selalu akan memberi manfaat kepada yang membacanya. Bukan hanya untuk yang baca sekarang, juga generasi berikutnya, karena buku selalu bisa diwariskan ke yang lain. Saya pribadi juga, menurut saya selama interaksi, menerjemahkan buku, menyunting buku, itu belajar banyak dari sana. Karena itu proses kita mengolah, menerjemahkan, kita juga belajar secara mental. Dan itu juga berguna buat diri kita sendiri. Dan saya nggak pernah, dan jangan pernah underestimate suatu fungsi buku atau artikel. Saya mau share aja, saya pernah nulis satu artikel di satu majalah. Dan bagi saya tuh ya just another artikel, tulis ini. Kemudian setelah itu belum ada Facebook. Beberapa waktu Facebook kemudian, ada satu orang yang kontak saya pribadi. Dan ternyata dia masih ingat saya nulis artikel itu. Dia bilang, terima kasih bahwa dengan artikel itu, dia mendapatkan sesuatu sehingga dia bisa merubah gaya hidup dia. Ya menurut saya nggak pernah nyangka ada somebody will take it very seriously and he can change part of their life. Gitu. Jadi ya menurut saya itu kita nggak pernah tahu. Jadi kita harus, buku itu sangat penting sekali, dan apalagi Dharma itu bisa sangat penting untuk kita semua. Silakan Pak Budi. Ya, dari saya sama ya. Terima kasih kepada para pembaca. Tanpa adanya para pembaca, kita juga tidak bisa menerbitkan buku-buku. Tentunya penerbitan ini untuk semua para umat Buddha maupun non-Buddhis, sehingga bisa bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari dan membawa Dharma di seluruh Nusantara. Kemudian kedepannya diharapkan Karania bisa menjangkau lebih besar lagi, terutama generasi muda dengan digitalisasi maupun media-media lain yang sangat membantu bagi generasi muda. Oke, Ko-Edit mungkin? Yang menyambung yang disampaikan Budi Hartono Susilo dan Taruna Wijaya, bahwa buku-buku itu bisa membawa manfaat. Saya jadi teringat cerita Mas Wawiyo Harjodinomo. Mas Wawiyo Harjodinomo itu seorang relawan senior di Karania yang sudah membaktikan hidupnya mungkin lebih dari 20 tahun di Karania. Dan beliau bercerita bagaimana banyak orang yang datang ke beliau dan menyatakan terima kasih karena berkat buku Karania itu sudah memperbaiki hidup, bahkan menyelamatkan hidup yang membaca buku-buku itu. Seperti contohnya ada yang di penjara, ada yang mungkin kemudian berubah karena menjadi orang tua yang lebih baik. Jadi banyak pengalaman yang di-share kepada beliau. Sehingga ini yang menjadikan kita semakin bersemangat untuk terus menghadirkan pesan-pesan Dharma ini ke semakin banyak orang. Dalam rangka ini juga dan Waisak tadi disampaikan bahwa akan ada acara webinar Borobudur. Dan ternyata dari penelitian Dr. Hudaya Kandajaya, tanggal 26 Mei itu juga pas Waisak, pada saat Borobudur ternyata diresmikan pada masa kerajaan dulu. Dan jatuhnya pada tanggal 26 Mei juga, dan pada hari Waisak juga. Jadi tahun ini sangat, waktunya sangat pas. Dan juga Karania akan menerbitkan juga buku komik untuk anak-anak kita. Komik hasil terjemahan dari bestsellers di Asia Tenggara, karya yang kita hormati Bante Panji Ramedi. Jadi mudah-mudahan nanti bisa dinikmati oleh semakin banyak orang. Dan kedepannya mudah-mudahan nanti Karania juga bisa menghasilkan pesan-pesan Dharma melalui media-media lain seperti mungkin game, mungkin juga video-video yang menarik dan lain-lain. Semoga bersama-sama kita bisa menjadikan Indonesia semakin maju dan mencapai apa yang kita cita-citakan bersama. Terima kasih. Sebelum kita tutup ya, saya ingin bertanya, apakah dari Budi, Taruna, atau Edith ada pesan untuk para generasi muda ya, generasi mungkin usia 18 sampai 25 tahun yang katanya nih kurang suka membaca buku. Ada nggak pesan buat mereka? Ya, menurut saya gini, mungkin bukan kurang suka membaca, karena zaman sekarang ya saya karena pengaruh juga Twitter sebagainya, jadi hanya membaca satu paragraf. Biasa baca satu paragraf. Bahwa baca buku itu penting karena menurut saya adalah
memacu, menstimulasi kemampuan untuk menganalisa, satu, mengimajinasi, dan juga untuk critical thinking kita. Dan semua itu nggak bisa didapat dari hanya baca 1-2 paragraf. Bukan berarti 1-2 paragraf salah, tapi itu adalah untuk sebagai trigger untuk kita membaca lebih dalam lagi. Dan saya rasa membaca buku itu, dulu saya share lagi satu guru saya, kan saya tanya dulu, hobi kamu apa? Dia saya jawab, hobi saya membaca buku. Dan dia bilang, membaca buku itu bukan hobi, tapi adalah kewajiban. Nah, itu cukup, satu science itu membuat saya juga cukup menstimulir bahwa ya memang kita perlu baca buku itu sebagai suatu kewajiban. Seperti kita makan. Dan saya punya teman yang cukup sukses sekali, dan dia memang menarikkan dirinya 1 minggu minimal atau 1 bulan harus baca 1 buku. Nah, kalau kita lihat semua orang terkenal dunia, ya mau siapapun juga, kalau Marx sebagainya, itu mereka selalu banyak baca buku. Ya, bagi saya adalah buku apapun juga. Nah, apalagi buku dhamma, menurut saya itu penting sekali. Ya. Itu pesan saya adalah read more. Berarti ya, tetap ya, ada pepatah katanya buku adalah jendela dunia. Iya. Berarti mereka tetap harus baca buku ya. Suka nggak suka harus baca gitu kali ya. Iya. Kalau anak saya di salah satu program bahasa Inggrisnya mereka harus baca. Mereka dipaksa untuk baca dan itu buku literatur dan sangat susah gitu. Mereka harus baca, dipaksa baca. Dengan begitu mereka jadi belajar. Terkadang kita tuh kalau nggak kepaksa kita nggak baca loh. Iya. Jadi saya pikir kalau kita ingin anak kita atau generasi muda itu memahami Dharma ya, terkadang kita juga harus berani memaksa mereka untuk membaca buku. Tapi mungkin juga bukan maksa. At least kita bisa expose mereka. Jadi gini, kita nggak bisa mengharapkan anak kita baca buku Dhamma kalau buku Dhammanya nggak ada di rumah. Ya. Iya benar. Jadi mereka harus diekspos. Jadi ini pengalaman saya pribadi. Jadi kalau buku Dhamma kan memang rumah banyak ya. Kemudian kalau misalnya kayak musik, saya ini bukan seorang yang punya bakat di musik, tapi karena saya pengen anak saya main musik, saya beli gitar. Saya ingin sama istri saya bilang, ini beli gitar bakal jadi sampah nih, saya nggak tahu anak saya pakai apa enggak. Tapi at the end, karena ada gitar dulu, anak saya kecil main, sekarang dua-duanya bisa main gitar. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, exposure itu juga penting. Kalau di rumah aja nggak ada buku Dhamma, gimana kita harapkan anak kita belajar atau baca? Kan? Itu sih poin saya. Jadi sahabat Karania inget ya, kalau ingin anaknya baca buku, beli buku Karania. www.karania.com, oke? Karena ini bukan hanya beli aja, ada juga yang free, bisa download di ebook di www.karania.com, juga ada buku yang bisa di-download secara free. Oke, baiklah sahabat Karania, ini karena waktu kita sudah hampir 1 jam berbincang-bincang ya, dan saya minta maaf malam ini tidak ada kuis, tidak ada hadiah buku karena waktu ya. Kita juga tidak ada waktu untuk tanya jawab. Tapi tadi saya ada baca satu komen dari pembaca, katanya saya bacain ya untuk sebentar, kelewat tadi. Katanya sebenarnya Karania tidak perlu memberikan diskon terlalu besar katanya. 10% cukup. Nih, saya usul ada diskon bukunya jangan terlalu besar, cukup 10%. Kita bukan cari diskon katanya dari Hansen OE1. Mungkin itu satu input ya yang bisa dipertimbangkan untuk pengurus Karania. Ya, terima kasih Hans. Akhir kata kita karena waktu ya, kita harus selesaikan bincang-bincang kita. Jadi jangan lupa baca buku Karania dan semoga kita semua hidup bahagia. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat malam.